Kalau gitu kita mulai aja ya acara hari ini. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Terima kasih ya hari ini sudah mau join dan berpartisipasi di acara Talk Show with Alia Citra. Tentunya perkenalkan dulu, saya Nurul dan ini Vivi. Kami dari Japan Indonesia Network. Dan juga spesial bintang tamu kita hari ini, yaitu sesuai dengan ininya ya, judulnya. Yaitu ada Alia Citra, siswi dari SMA SMB IPA Gakuin. Kira-kira teman-teman semua udah ada yang tahu Alia Citra itu siapa? Kalau misalkan teman-teman masih belum tahu siapa Alia Citra, terus orangnya kayak gimana gitu, terus kesehariannya gimana Alia Citra, langsung aja kita kenalan langsung sama Alia Citra. Kalau gitu kita langsung aja ya ke perkenalan dari Alia supaya teman-teman semuanya juga nggak penasaran siapa Alia gitu. Ya Alia silakan. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Kenalin, nama aku Alia. Sekarang aku kelas 12 di SMA Sendai Kue. Oke. Terima kasih Alia sudah mau memperkenalkan diri. Jadi sekarang kita udah tahu ya siapa Alia. Kawaii. Orangnya cantik banget ya dan baik hati juga ramah gitu. Selama acara ini berlangsung, saya mohon untuk teman-teman semuanya mic-nya untuk di off dulu ya supaya nanti nggak ada suara yang masuk dari sana sini gitu ya, nggak ada bisik-bisik tetangga gitu. Jadi mohon dengarkan obrolan kami sama Alia gitu. Ya, jadi hari ini kami mau ngobrol mengenai pengalaman Alia dari mulai awal pemilihan sekolah, terus gimana pendaftarannya, terus gimana kehidupan Alia awalnya di Jepang tuh seperti apa gitu, susahnya atau senengnya gitu ya, Via. Terus sekarang kan Alia udah kelas 12, jadi gimana sih untuk melanjutkan pendidikan di Jepang itu persiapannya gimana aja gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja pasti penasaran kan gimana-gimananya? Ya, biasanya tuh pertanyaannya dimulai dari yang paling dasar dulu nih. Jadi saya mau tanya ke Alia apa sih yang menjadi alasan Alia kenapa mau sekolah ke Jepang gitu? Awalnya pertama itu dari semenjak masuk SMP udah kepikiran nanti SMA-nya maunya di luar negeri. Terus tapi dulu Jepang itu bukan jadi prioritas utama, sempat kepikiran apa mau ke Europe, apa mau ke Aussie, terus makin dipikirin, tapi kayaknya Jepang lebih seru deh, lebih menantang gitu kan, tulisannya beda, lingkungannya unik, terus dari Indo juga lebih deket. Ya. Jadi, Oke, jadi memang ada ketertarikan juga ya untuk sekolah di Jepang. Terus gimana sih waktu Alia pendaftaran, apa aja yang harus disiapin gitu, dokumennya apa aja gitu, ribet nggak? Enggak, jadi yang pasti kalau mau sekolah ke Jepang yang harus disiapin ya bahasanya. Dulu itu cari info sana sini, ayah ngeliatin sekolah-sekolah juga yang lain gitu kan. Tapi ada kan sekolah Indo yang street Sekolah Republik Indonesia Tokyo itu. Cuman itu kan ternyata buat ini kan anak-anak yang orang tuanya kerjanya emang di Jepang, emang dinas di Jepang. Terus aku nggak bisa, terus cari info lagi, terus baru ketemu Jin. Gitu. Iya, jadi kalau dokumen-dokumen itu nggak begitu ribet karena ada yang bantuin. Paling yang aku harus siapin sendiri bahasa. Aku harus belajar bahasa. Jadi waktu pas pendaftaran, Alia posisinya udah belajar bahasa Jepang juga, udah les gitu. Iya, udah mulai belajar. Udah lama. Waktu ngumpul-ngumpulin dokumen itu totalnya aku udah belajar 1 tahun. Kan udah lama juga ya. Syaratnya harus pernah belajar 1 tahun minimal. Oke. Terus saya mau tanyakan waktu Alia daftar otomatis ada seleksinya juga kan? Ada seleksi bahasa Jepang, matematika, terus bahasa Inggris ya itu seleksinya.
Terus mungkin ya di situ Alia merasa deg-degan, wah saya akan keterima atau bisa nggak ya melewati seleksi ini gitu. Nah waktu pengumuman penerimaannya itu Alia lulus nih seleksinya. Gimana sih perasaannya Alia itu? Seneng banget kan, kayak dari masuk SMP udah kepikiran pengen sekolah luar negeri, terus akhirnya dapat pengumuman keterima, seneng banget rasanya. Wah. Oh iya, kalau seleksinya kan ada seleksi tertulis sama wawancara. Itu menurut Alia susah atau gimana? Nggak susah. Kalau disiapin ya nggak susah. Iya, benar juga. Oke. Terus waktu setelah lulus seleksi, otomatis kan ada dari JIN juga harus kumpulkan dokumen ini itu macam-macam gitu ya, ada beberapa juga. Terus waktu sudah pengumuman COE, otomatis Alia sudah bisa berangkat ke Jepang. Nah, waktu berangkat, Alia diantar nggak sama orang tua? Terus berapa lama Mama sama Papa temenin Alia di Jepang? Wah, itu ada cerita serunya. Gimana? Penasaran nih. Boleh cerita dong? Boleh. Jadi berangkat ke Jepang itu tanggal 7 Oktober. Tanggal 6-nya itu ada family gathering gitu dari kantornya ayah. Tapi aku ngerasa itu malah kayak farewell gitu. Tanggal 8 Oktober nyampe, tapi waktu itu aku belum ke Sendai. Aku nyampe di Tokyo. Jalan-jalan dulu, nginep sehari. Tanggal 9 aku ke Sendai pakai Shinkansen. Nah, tanggal 10 besoknya, itu tanggal 10 tuh 10 Oktober pas aku ulang tahun. Terus di hari ulang tahun, pertama kali ngelihat Sendai, pertama kali ketemu teman-teman. Terus tanggal 10 juga aku ditinggalin ayah, soalnya tanggal 10 ayah juga udah harus balik kan. Oh iya. Sedih banget, campur aduk banget. Terus jadi ayah nemenin aku, cuman pas lihat-lihat sekolahnya doang, kayak 1-2 jam. Tapi teman-teman aku yang lain ditemenin orang tuanya sampai 2 hari besoknya kayaknya. Gitu. Tapi nggak ada kesusahan kan, maksudnya karena pertama kali ke Jepang gitu, bukan pertama kali ya, tapi maksudnya pertama kalinya ya tinggal di Jepang sendiri gitu ya, langsung sekolah gitu, bukan maksud untuk liburan gitu. Jadi merasa saya sedih atau gimana gitu, mungkin ada seperti itu atau gimana? Nggak ada kesulitan. Malah seru. Pertama kali ke Jepang itu kan waktu masuk Sendaikyo itu kan ada orientasinya dulu kan Kak, 3 hari. Nah, di orientasi itu kan gak belajar, malah ketemu teman-teman dari negara lain, ketemu guru-guru, ya malah ngerasanya kayak trip ke Jepang gitu. Jalan-jalan, terus tidurnya di tempat yang kayak yang Doraemon gitu, yang tatami gitu, malah seru. Wah, jadi banyak pengalamannya juga ya dari awal masuk Jepang gitu ya. Iya. Oh iya, untuk informasi juga, waktu itu Alia masuknya yang Impact Oktober ya? Iya, aku Oktober. Jadi Alia itu masuk Oktober, program 3,5 tahun. Karena kalau khusus di Sendai itu ada penerimaan April sama penerimaan Oktober. Kalau misalkan April itu biasanya jadinya kayak program untuk yang 3 tahun atau yang 2 tahun, karena di SMA Sendai itu boleh daftar dari kelas 11, tapi persyaratannya sedikit berbeda juga sama yang masuknya dari kelas 10 kayak gitu. Ya, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya apa sih persyaratannya, terus kapan saya bisa intake, nah nanti kamu juga bakalan ada seminar SMA Sendai gitu ya, jadi pasti informasinya bakalan kami share lagi gitu. Oke. Terus selanjutnya nih mulai di kehidupan di Jepang gitu ya, gimana sih rasanya memulainya dari, maksudnya kadang ada orang berpikir wah saya belum bisa lancar bahasa Jepang gitu. Kadang orang Jepang itu kan biasanya bahasa Inggris juga ini ya agak sedikit gimana gitu ya. Jadi biasanya mungkin orang Jepang lebih baik menggunakan bahasanya sendiri gitu. Sedangkan sebagai ryugakusai, pelajar asing, mungkin lebih menguasai di bahasa Inggris gitu. Jadi cara komunikasi Alia itu bagaimana? Oh, kalau sama teman-teman kita pakai broken Japanese gitu, tetap berusaha pakai bahasa Jepang, walaupun aneh gitu kan.
Sekarang udah lebih bagus bahasa Jepangnya, udah lebih bisa komunikasi. Kalau sama guru kan emang ngajarin bahasa Jepang kan, jadi kita Ya. ngomong bahasa Inggris, gurunya jawab bahasa Jepang. Itu buat guru-guru yang international center gitu Kak, emang yang buat ngurusin guru apa anak-anak asingnya kan, siswa asingnya kan. Tapi kalau sama guru kelas itu pakai bahasa Jepang. Kalau nggak ngerti bahasa tangan, yang Oh, pakai. anu tuh mereka langsung tahu gitu. Oh, jadi ada apa namanya kayak bahasa tubuh ya, Bahasa tubuh. peraga gitu. Oh ini apa gitu. Jadi nggak, kalau nggak tahu misal gambar apa gitu. Iya. Jadi di apa namanya dicontohin gerakannya kayak gitu ya. Tapi guru-guru di SMA Sendai maksudnya baik-baik dan membantu untuk pelajar asing juga ya. Iya, mereka support banget dulu waktu awal-awal waktu kanji aku belum begitu banyak, mereka kasih ini Ruby Furigana gitu di tes Oh, buat iya bantu iya. aku baca, kasih hiragana kecil-kecil gitu. Tapi pas kelas 3 udah mereka bilang, nanti kelas 3 nggak ada lagi ya, kamu belajar. Iya benar. Oke. Terus apa namanya? Sekarang kan maksudnya udah misalkan udah sebulan di Jepang gitu, pasti ngalamin dong yang namanya culture shock kayak gitu. Mm-mm. Nah, apa sih yang Alia rasain, yang pernah Alia alami selama awal-awal tinggal di Jepang? Apa ya? Culture shock apa ya? Sekolah paling dulu aku di Indo jam 7 udah masuk sekolah ya, kan? Di Jepang aku mulai pelajaran jam 8.40, jam 8.50, agak siang. Mereka mulainya siang, selesainya malam juga. Hmm. Tapi kalau yang lain-lain, ya sih aku nggak ada shock. Yang jadi culture shock ini paling budaya keteraturan mereka. Keteraturannya, kebersihannya, ketepatan waktu. Teratur banget ya. Iya. Nah, itu aku harus lebih disiplin di situ. Oh, kayak gitu. Jadi memang apa ya, benar-benar harus mengikuti ini ya, Pi ya, Iya. peraturan di sana semuanya ya. Jadi benar-benar jadi Nihonjin gitu ya, orang asing juga. Oh terus Alia kan masuknya itu Oktober, baru gabung sama kelas orang Jepang itu April tahun berikutnya. Nah itu gimana? Ada kesusahan beradaptasi atau gimana? Oh, kan nama orang Jepang kan pasti ada kanjinya kan. Tapi pas mereka lihat nama aku pakai katakana semua, mereka langsung tahu kayak oh orang asing gitu. Nah, terus mereka langsung pas aku ngomong bahasa Jepangnya juga belum begitu lancar awal-awal, mereka nggak apa-apa gitu, mereka bantuin aku ngomong, mereka tetap belajarin. Jadi tetap suportif ya. Mereka support. Nggak ada apa nih, oh itu karena pelajar asing gitu. Oh, Mungkin nggak kayak ada. bilang ini gitu, harus pakai bahasa Inggris atau apa. Ya, Enggak. mereka support buat bisa kita Iya. bahasa Jepang ya. Iya, malah saking supportnya mereka, kalau ada pelajaran, aku belum nanya, mereka udah ke aku duluan. Alia mau dibantuin? Bagus. Hebat ya. Jadi kayak udah tahu duluan gitu ya. Alia mau dibantuin gitu ya. Iya. Iya. Tapi selama pelajaran Alia ngerti nggak sih misalnya materi pelajaran kan itu full dalam bahasa Jepang kan kalau udah masuk yang April. Gimana? Alia ada banyak kesulitan atau dibanding yang dulu sama sekarang itu perbedaannya kayak gimana? Kalau dulu belajarnya itu harus double kayak wah masih kosakata bahasa Jepangnya kan yang kalau misalkan kalau lagi di les-les itu kan kosakata pasti sehari-hari kan, bukan kosakata kimia, biologi, IPS gitu. Ya. Itu agak ekstra belajarnya, lebih ekstra. Sekarang pas sudah bisa lebih gampang gitu. Udah jago ya sekarang. Tapi ngerti kalau misalkan nggak ngerti setelah pulang sekolah datang aja ke gurunya minta tanya lagi. Ya jadi emang harus kitanya juga aktif tanya ya. Oh iya, btw Alia itu udah lulus N2 tahu. Wow, sugoi. Hebat. Waktu ikut JLPTN 2 itu gimana? Ngerasa lebih susah dibanding waktu tes sebelumnya atau gimana? Waktu itu kan ikutnya waktu masih pandemi ya?
Jadi iya, Desember tahun lalu. Jadi di Sendai Kue kalau misalkan belum punya N2 itu kan nggak dapat rekomendasi sekolah kan. Iya. Nah, jadi waktu pas tahu itu ngerjain N2 tuh kayak, aduh kalau nggak lulus nggak dapat sertifikat, nggak lulus nggak dapat sertifikat. Wah, tekanan banget. Jadi belajarnya ekstra banget. Itu aku belajar 1 bulan sebelum JLPT, itu aku belajarnya istirahat aku beneran cuman pas di sekolah kan aku dengerin guru. Makan sama tidur. Aku uninstall Instagram, TikTok, Netflix. Lulus biar 1 bulan. fokus Iya, demi ngejar target. demi Tapi hebat. JLPT. Iya, hebat udah bisa dua. Oke. Di luar apa namanya mengenai pelajaran di SMA Sendai gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu kalau Alia Citra ini Muslim gitu ya. Jadi kadang kan banyak yang tanya gitu kalau orang Muslim pergi ke Jepang gimana gitu. Jadi aku mau nanya nih sama Alia, gimana sih rasanya Alia menjadi seorang Muslim waktu menjalankan puasa di Jepang gitu. Terus cari makanannya sulit nggak sih di sana? Yang makanan yang halal? Dari sekolah ataupun dari Jepang itu mereka nggak pernah ngeberatin dalam hal-hal agama, nggak pernah nyusahin gitu. Kalau di sekolah kan kalau sholat zuhur jam 12 pasti ketemu waktu sekolah kan. Ya. Nah, itu biasanya ke ruang, mereka udah siapin ruangan gitu, biasanya ruang meeting yang hari itu lagi nggak dipakai, nanti wudhunya di wastafel gitu. Habis itu kalau misalkan makanan dari dorm itu udah disiapin, terus mereka itu perhatian banget, bukan sekedar ada babinya aja apa enggak, tapi sampai bumbu-bumbunya, alat masaknya, sarung tangan waktu masaknya juga mereka sampai ganti. Keren. Gitu. Ya. Ya. Oh, hebat. Jadi emang ini ya kayak Iya. mendukung gitu. Iya, pos puasa juga seru tahu, puasa 17 jam. Wow, lama banget. Puasa sahur jam 2 buka jam 7. Waduh. Lebih lama ya. Tapi kadang kalau misalkan bulan puasa gitu kan nuansanya beda ya. Lebih enak kalau buka puasa bareng, sahur bareng, terus tarawih bareng sama keluarga gitu. Dan posisinya Alia sekarang di Jepang sendiri gitu. Kadang apa namanya orang tua gitu, mama sama papa, Alia gimana di sana puasanya lancar, atau Alia di sini kami lagi buka bersama, Alia di sana sama siapa, suka gitu nggak orang tua kayak aduh kangen sama anak gitu. Oh iya, pasti ayah. Pasti ya. Iya, nanyain, nelponin. Gimana buka pakai apa hari ini gitu. Iya, pasti ya kalau kayak gitu kan karena biasanya ya memang orang Muslim lebih enak kalau buka puasa itu sama-sama ya kayak gitu. Jadi Tapi di sini Sabtu Minggu kita sering kok kayak buka di mana ya gitu. Aku doang yang buka puasa tapi teman-teman yang heboh gitu. Ada ikut buka yuk ya. Jadi ikut ini ya, ikut nemenin gitu. Terus kalau waktu Idul Fitri gimana itu? Idul Fitri, di Sendai itu ada masjid. Kalau dari dorm aku itu harus naik kereta dulu, habis itu transfer naik bus. Ada 1 jam gitu. Ada masjid di sini. Jadi masih bisa tetap ibadah ke masjid ya? Kalau kayak gitu masih rajin ibadahnya juga di sana, tetap dijaga ya. Iya. Iya. Terus kan kalau misalkan sebelum pandemi nih, biasanya kan Alia suka mungkin sering pulang ke Indonesia gitu. Kalau sekarang kan udah pandemi mungkin udah enggak ya, habis tahun lebih ya nggak pulang-pulang ya. Nah kalau sebelum pandemi biasanya berapa kali dalam setahun gitu. Terus biasanya apa sih yang dikangenin dari Indonesia? Jelas, selain keluarga ya jelas makanannya. Nuansa Indonya gitu. Kalau sebelum pandemi kan di Sendai Kue kan ada 3 libur panjang kan, summer, winter, sama spring. Nah waktu aku tahun pertama itu, pas liburan pertama itu kan aku dapatnya winter. Nah pas winter itu ada yang ke sini, keluarga aku yang ke sini. Terus abis dari liburan pertama, setiap pada liburan lagi aku yang pulang. Oh gitu.
Tapi biasanya kalau misalkan Alia yang pulang ke Indonesia atau misalkan papa mama yang datang ke Jepang, biasanya makanan apa sih yang suka Alia? Mah titip ini gitu. Yang paling dikangenin Wajib banget yang wajib ada. Martabak. Iya ya. Terus mungkin nih kalau di Jepang jarang ini ya yang pedas-pedas cabai gitu ya. Kayak cabai gitu ya, saus. Iya, sama ini aja sih kan, kalau aku Muslim kan di Jepang nggak begitu bebas kan makanannya. Jadi pas di Indonesia balas dendam gitu. Tapi tetap harus jaga kiloannya ya. Oke. Terus apa namanya? Sekarang kan udah beberapa tahun juga sekolah di SMA Senda gitu, udah jadi apa namanya? Murid kelas 12 juga. Gimana sih kesannya Alia selama jadi murid SMA Sendai? Terus sekarang ini Alia ambilnya course apa? Course aku namanya Johou Kagaku Science Information Course. Jurusan aku setiap anak dapat laptop satu-satu. Satu kelasnya, di sini satu kelasnya 40 orang, nggak sih 36. Aku ada satu angkatan aku jurusannya ada 2 kelas. Terus kesannya gimana? Seru, susah. Banyakan serunya daripada susahnya. Oh gitu. Serunya apa? Contohnya apa aja? Iya. Apa aja ya? Seru, teman-temannya seru, ya tiap hari ada aja. Jam makan siang kan pada ngumpul gitu, ada aja yang dibicarain seru. Terus guru-gurunya juga support banget. Terus gimana ya kesannya? Kesannya bagus. Tapi biasanya kalau misalkan udah jam istirahat gitu, tempat yang biasanya Alia sering buat ngumpul tuh di mana, seperti perpustakaan atau di taman? Kalau di lingkungan sekolah? Iya, di lingkungan sekolah. Bisa keliling-keliling nggak gitu? Bisa, cuman teman-teman aku sama teman-teman biasanya sih makan di kelas. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan lagi libur weekend gitu, atau misalkan libur musim semi itu kan panjang ya holiday-nya gitu. Biasanya Alia ngelakuin apa sih? Apa Alia ikut kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah gitu, atau misalkan punya kegiatan sendiri gitu? Boleh diceritain dulu ya. Aku ikut ekstrakurikuler. Biologi, klub biologi kan. Nah, ekstrakurikuler aku nggak yang Sabtu Minggu masuk gitu, cuman 1 minggu sekali hari Jumat. Terus kalau weekend nih, yang keren sih menurut aku di Jepang itu, kalau misalkan dari Senin sampai Jumat ada tanggal merah di tengah-tengah, Sabtunya itu bakal masuk, jadi nggak ada pelajaran yang kelewat. Jadi jam pelajaran jadi memang harus kayak udah full ditentuin. Kalau di sana itu kan ditentuin jamnya ya. Iya. Misalnya pokoknya dalam pendidikan 3 tahun atau 3,5 tahun total jamnya segini. Jadi memang kalau ada libur itu harus diganti sama hari yang lain gitu kan. Iya. Jadi tetap ya belajarnya sesuai dengan target ya. Iya. Kayak gitu. Tetap padat ya meskipun ada libur juga. Iya. Terus kalau minggunya jalan-jalan, kalau sama ini apalagi ya, kalau libur panjang sekarang kan lagi libur musim panas kan, tapi kan yang anak-anak internasionalnya di sini pada nggak bisa pulang. Nah, biasanya dari guru-guru internasionalnya, dari international centernya kita dapat ekstra kelas gitu. Kerennya belajar ya. Iya, di ekstra kelasnya ada belajarnya itu self study gitu. Kamu boleh belajar apa aja yang kamu suka. Jadi gurunya nggak nentuin hari ini harus matematika, bahasa Inggris. Pokoknya kamu datang ke sekolah, belajar yang kamu suka apa aja. Yang penting belajar. Iya. Bagus ya kalau kayak gitu, jadi tambah seru gitu meskipun lagi libur gitu ya. Jadi nggak nganggur di rumah gitu. Iya. Di asrama. Nggak jadi rebahan terus gitu ya. Kalau di sana aku bisa belajar yang aku suka aja gitu.
Iya. Hebat sih kalau kayak gitu. Iya. Seru banget ya sekolah di sana. Jadi mau. Jadi malu tapi udah lama lulus. Udah umurnya. Oh ya, terus kalau misalkan mengenai kegiatan sekolah gitu, pernah nggak sih Alia ngerasa bosan gitu? Aduh ini PR-nya banyak banget, aduh ini nggak ngerti. Aduh pengen pulang aja deh jadinya ke Indonesia gitu. Udah PR nggak mau nggak mau dikerjain gitu. Jadi ya udah aja bosan gitu sama kehidupan di sana gitu. Kalau bosannya karena kehidupan, karena sekolah, aku sih nggak pernah. Aku malah tiap pagi, ya hari ini sekolah. Soalnya temennya itu seru, guru-gurunya itu. Iya, bagus. Yang pagi-pagi, Ohayo gitu. Ya sekolah gitu. Jadi kalau bosan karena sekolah, aku sih nggak. Paling kalau mau pulang ke Indo ya gara-gara kangen keluarga gitu. Hebat, berarti tipe anak yang rajin. Iya. Yang bagus. Kalau teman-temannya terus kalau pagi-pagi yang di kelas berisik itu teman-temannya berisik main-main gitu jadi nggak seru. Tapi berarti jadinya lebih apa ya? Lebih enak suasana sekolah atau lebih enak suasana asrama? Kalau nyamannya lebih senang tinggal di sekolah gitu karena kan banyak orang gitu, banyak teman-teman gitu. Kalau di asrama mungkin satu kamar satu orang juga ya biasanya, jadi sepi gitu. Enggak, tapi kan jadi bisa lebih enak sekolah atau lebih enak libur? Kalau beda gitu, beda vibes-nya gitu. Kalau di sekolah kan nanti jokes-nya tentang Jepang, soalnya sama teman-teman Jepang kan. Nanti kalau misalkan pulang, jokes-nya yang Indo gitu, soalnya sama teman-teman Indo gitu. Oh iya, sekarang ada berapa orang sih yang perempuan ya? Karena kan asrama perempuan sama laki-laki kan dipisah. Sekarang ada berapa orang? Yang perempuan ada 6. Yang dari Indo. Oh, ada 6 orang. Tapi yang sekarang kelas 12 cuma Alia aja kan? Ada sama Masyarakat. Ada dari 6 yang kelas 12 ada 5. Nanti 1. Oh, 5 ya? Ya kasihan dia tahun depan sendiri. Iya ya. Tapi ada lagi kok yang daftar. Oh. Ya nggak ketemu aku dong. Iya, karena udah mau lulus. Iya, terus nggak tahu pandemi juga ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu gitu ya. Jadi anak-anak bisa langsung berangkat ke sana, bisa belajar di sana gitu. Jadi semangat belajarnya tuh apa ya, semakin meningkat gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus ini dong apa namanya? Tolong ceritain hal-hal yang menarik gitu selama Alia di Jepang gitu, selama sekolah atau selama di asrama, pokoknya selama Alia di Jepang hal-hal yang unik, yang menarik gitu, yang nggak bisa dilupain sama Alia. Yang ini pernah sepeda aku dicuri. Gimana tuh? Sepeda aku dicuri. Aku pulang sekolah pas lihat di parkiran, sepeda aku nggak. Ini kejadiannya itu di stasiun dekat dormnya kan. Aku bilang ke petugas stasiunnya, ini sepeda saya hilang. Abis itu polisi ditelepon, bukti kasih data-data gitu. Abis itu ya udah selesai kan. Nah, 2 minggu kemudian pas aku mau beli, jadi kalau misalkan sepeda hilang itu, pas beli sepeda kedua, dapat diskon 80%. Oh, kan bukan kesalahan kayak buat ganti gitu. Kan? Iya. Habis itu diskon 80%, tapi kata yang jual sepedanya harus ada nomor bukti kehilangan gitu. Aku telepon ke polisinya lagi, Pak, saya mau beli sepeda. Mau minta nomor bukti kehilangannya. Terus kata Pak polisinya, ini Alia yang 2 minggu lalu ya, sepedanya ketemu kok gitu. Sini ambil. Wah keren. Jadi nggak jadi beli. Tadinya udah hopeless kayak, kalau di Indonesia kayaknya sepeda hilang nggak mungkin ketemu. Ya gitu. udah. Iya. Baik aja gitu kan. Iya. Tapi hebat ya langsung maksudnya ditindaklanjuti gitu. Terus polisi juga ya apa namanya berusaha gitu ya buat menemukan lagi sepeda yang hilang gitu. Benar-benar ya, maksudnya keamanannya juga bagus ya kalau kayak gitu. Iya. Terus iya. Selain itu ada lagi nggak?
apa ya? Ini aku keren sih di Jepang, waktu mau beli sepeda aja harus ada kayak surat izin gitu kalau menyatakan aku tuh bisa naik sepeda, jadi aku nggak akan membahayakan aku dan orang lain. Jadi ada SIM-nya Oh, gitu. SIM sepeda. wow. Oh, ya ampun, Mau keren ya. beli sepeda harus ada SIM bukti aku bisa naik sepeda. Terus, tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa naik sepeda, berarti ke sekolah naik bus apa gimana? Bis ada, biasanya banyak kereta. Ya, Kalau Alia sendiri ke sekolah sekarang pakai bis atau apa sepeda? Jadi aku tuh habis pindah dorm kan, dari dorm yang lama itu tadi biasanya aku naik bisnya itu gratis dari kayak kampus yang satu, kampus Tagajo, ke kampus yang aku Miyagi. Tapi sekarang pas pindah dorm aku harus naik kereta. Berapa lama kira-kira? Naik keretanya sebentar, 14 menit, 6 station. Alia sekarang kelas 12, terus mungkin lagi persiapan buat apa namanya melanjutkan pendidikan ke S1 gitu ya untuk universitas. Nah, kira-kira Alia berminat di jurusan apa dan kenapa Alia memilih bidang itu? Oke. Aku ulang lagi ya, jadi aku pengen mau masuk kedokteran, alasannya karena selain cita-cita aku dari kecil, selain sekolah di luar negeri itu, aku nanti gede pengen jadi dokter. Semoga kecapai ya. Semoga lancar ya. Rencananya mau apa namanya ambil universitas di mana nih? Kayaknya aku pengen ambil di luar Jepang, soalnya selain mau mantepin bahasa Jepang, aku pengen mantepin bahasa Inggris. Jadi biar nanti pas aku masuk dunia kerja, wawasan bahasa aku lebih luas. Bagus sih. Tapi cita-cita yang apa ya, maksudnya sangat bagus ya, yang sangat cemerlang untuk di masa depan gitu ya. Bukan maksudnya jurusan lain nggak bagus gitu ya, tapi memang menjadi dokter itu kan menjadi apa ya, kayak pekerjaan yang sangat mulia, membantu orang lain yang sakit gitu ya. Terus selama persiapan ini dari SMA Sendai biasanya ada bimbingan nggak? Harus siapin apa aja gitu buat Alia? Gurunya itu ingetin terus kayak jadwal-jadwal JLPT, IJU, atau misalkan yang mau minta dibantuin daftar TOEFL gitu. Ntar mau udah deket-deket JLPT atau IJU nih, guru tuh bakal tiap hari tuh nanyain, kamu udah daftar belum? Kamu udah daftar belum? Gitu. Terus dicekin, udah belajar apa belum? Gitu. Gurunya support. Iya ya, jadi benar-benar apa ya, siswanya tuh dibimbing gitu ya, benar-benar diarahin gitu, harus kamu harus itu gitu. Oke, terus apa namanya? Saya juga mau tanya nih, kalau seseorang itu biasanya kan mempunyai motivasi atau kata-kata yang biasanya dia selalu ingat gitu. Nah, kira-kira Alia selalu apa namanya? Selalu mengingat kata-kata apa yang menjadi motivasi Alia sehingga Alia apa ya? Jadi anak yang rajin belajar gitu, terus semangat dalam menggapai cita-citanya gitu. Apa ya? Aku ini sih dari kecil itu ortuaku bilang kalau proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan aku berjuang segini besar di saat ini, nanti di masa depan aku juga bisa nikmatin hasil sebegitu besar. Keren hebat ya. Banget. Hebat, keren sekali Alia. Oh ya, terus apa namanya? Ya mungkin pertanyaan dari saya sama Bu Bibi hanya apa namanya? Hanya beberapa aja ya itu yang bisa saya tanyakan gitu. Saya mau apa namanya dari Alia sendiri gitu, kesan sama motivasi gitu untuk pelajar Indonesia yang sekarang apa namanya memiliki keinginan buat sekolah di luar negeri gitu, khususnya ya ke Jepang gitu. Kira-kira motivasi apa yang Alia mau berikan? Motivasi apa? Pokoknya aku mau bilang kalau kesan aku sekolah di Jepang itu aku nggak nyesel, aku malah bangga, aku malah seneng soalnya pengalamannya banyak, seru. Kalau motivasinya apa ya? Oh, aku mau saranin aja. Yang pasti kalau mau sekolah di luar negeri itu mantepin dulu kalau mau belajar, jangan sia-sia waktunya. Terus kalau misalkan kayak ke Jepang bahasanya beda, mulai belajar bahasanya dari sedini mungkin, secepat mungkin. Memang ya bahasa itu penting ya.
Oke. Apa namanya? Sekian mungkinnya pertanyaan dari kami berdua gitu. Jadi apa namanya, saya sangat berterima kasih dari ceritanya Alia, pengalamannya Alia gitu. Hal-hal yang menariknya udah Alia ceritain gitu. Kalau misalkan dari teman-teman semuanya ada yang mau bertanya, kami bisa apa namanya, menerima pertanyaan lewat chat Zoom. Nanti apa namanya, bisa tanya langsung ke Alia juga gitu. Nanti kami tanyakan ke Alia. Oh iya, Alia kan buka ada channel YouTube, boleh ajak teman-temannya buat subscribe. Sama Jin juga sebenarnya ada channel YouTube juga. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu informasi tentang seputar studi ke Jepang, bisa subscribe channel YouTube Jin. Terus Alia juga biasanya nge-vlog gitu kan? Iya. Namanya apa sih? Nama aku Alia Citra. Oke. Oh, ini ternyata udah ada yang ikut talk hari ini, ada dari subscriber Alia ya. Wow, udah jadi ini ya, maksudnya fansnya Alia ya. Ya, mudah-mudahan nanti apa namanya, subscribernya jadi makin nambah terus ya Alia. Biar bisa motivasi teman-teman yang lain buat studi di Jepang juga. Iya, kayak gitu. Boleh kalau misalkan ada yang tanya, Alia? Boleh. Permisi mau tanya. Iya, silakan. Iya, silakan Pak. Halo, perkenalkan nama aku Richard dari Jakarta ya. Jadi gini, mau tanya kan kalau katanya kan jurusan itu ada 2, sains sama satu lagi apa ya? Saintek sama? Oh, yang Bunkirike ya, IPA IPS ya? Iya. Itu gimana ya? Apa sih yang sebenarnya tuh ada perbedaannya nggak sih sama pelajaran yang ada di Jepang sama yang di Indonesia ini? Terus ada lagi nih, apa yang namanya? Kalau untuk beasiswa gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Beasiswa di Jepang itu. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Aku jawab itu ya, yang perbedaan jurusannya. Ya. Kalau SMA kan di SMP sama kan ya, di Indo nggak ada ini kan, belum ada pembagian jurusan yang detail. Kalau misalkan di SMA kan udah mulai ada. Menurut aku kalau SMA di Jepang itu lebih banyak pembagiannya. Ada sekolah yang langsung kerja gitu yang kayak SMK-nya di Indo ada, yang olahraga ada, bahasa ada, yang jurusan biasa bisa IPA IPS gitu ada, yang kayak aku yang tentang ilmu science information gitu juga ada. Jadi menurut aku di Jepang itu lebih banyak pembagian jurusannya. Tapi waktu itu kalau di Sendai itu yang menentukan anaknya masuk kemana kan dari sekolah kan, bukan dari anaknya. Karena jadi anaknya itu nanti pilih dua course, course, nanti tergantung hasil dari ini penilaian guru di sekolah SMA Sendai kayak gitu. Itu course-nya ada banyak sih. Kalau misalkan mau tahu informasi detail tentang sekolah SMA Sendai sama pendaftaran biaya dan lain-lain, nanti bisa ikut seminar yang khusus buat pendaftaran SMA Sendai. Terus kalau misalkan untuk beasiswa, itu di SMA Sendai sebenarnya nggak ada beasiswa untuk yang khusus orang asing. Tapi kalau untuk yang biaya yang diberi untuk orang Indonesia itu sebenarnya udah biaya khusus. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan biaya untuk yang orang Jepang sendiri, itu biayanya lebih murah dibanding orang Jepang kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk SMA Sendai, ya mungkin untuk saat ini masih belum ada program beasiswa ya. Iya. Gitu. Jadi harus masih biayanya secara mandiri gitu dari orang tua.
Iya, mungkin nanti kuliahnya baru bisa ambil yang Iya, beasiswa program ya. beasiswa ikut apa membuka program fusion, misalkan ada program lain. Biasanya dari universitas juga banyak yang ini ya, sih ya, apa namanya, masih informasi mengenai beasiswa gitu. Jadi banyak kalau untuk orang asing yang mau beasiswa di Jepang. Iya, kalau misalkan mau tahu biaya sekolah SMA Sendai berapa sih, nanti aja kalian ikut seminar pendaftaran SMA Sendai. Terus ini pertanyaan dari, kalau di Jepang ada yang bolos gak sah pelajaran? Yang nggak disukai. Terus ada yang suka kayak nyontek kayak gitu, biasalah kebiasaan pelajar kayak gitu, ada nggak sih? Oh, nyontek ini di Jepang kalau nyontek langsung nggak dapat surat rekomendasi dari sekolah. Di Jepang itu surat rekomendasi itu penting banget daripada nilai sekolah. Surat rekomendasi itu lebih berpengaruh kalau buat daftar nanti, daftar univ gitu. Jadi kalau Jadi udah nggak dapat, ya benar-benar harus hasil sendiri. iya. Tapi suka ada yang bolos gak sih? Yang bolos nggak ada yang bolos, yang tidur ada. Jadi iya. itu lebih penting dia hadir gitu, walaupun dia tidur, seenggaknya kan dia udah hadir daripada orang yang bolos kan lebih ada kemauan datang ke sekolahnya. Iya. Oh iya, kalau di Jepang itu presentasi kehadiran itu benar-benar penting ya, apalagi buat orang asing. Soalnya kalau misalkan presentasi kehadiran kita di bawah berapa puluh persen, itu biasanya nanti ada berpengaruh ke perpanjangan visa. Jadi memang harus masuk, benar-benar masuk di sekolah gitu. Di sekolah di Jepang ada upacara bendera nggak? Nggak ada. Mereka upacara paling opening ceremony. Waktu awal masuk. Iya, awal-awal masuk itu pun dalam ruangan, duduk, dengerin kepala sekolah, kasih motivasi gitu. Upacara di Indonesia pakai bendera, nyanyi gitu nggak ada. Oh, jadi memang apa namanya kesehariannya ya tetap masuk sekolah langsung belajar gitu ya, nggak ada aktivitas yang apa hari Senin harus upacara atau hari Jumat harus apa gitu ya biasanya kalau begitu. Pramuka gitu nggak ada. Iya. Kamu mau nanya misalnya pas pertama kali sampai di Jepang kita harus masuk kelas bahasa dulu atau gimana? Iya. Jadi kalau di Sendaiku itu kan masuk yang Ryugakusei kelas yang satu kelas isinya international student semua itu selama 6 bulan kan. Itu seru banget. Gimana? Itu temennya kan internasional semua. Jadi jokesnya sama atau enggak semuanya bisa bahasa Inggris minimal gitu kan. Lebih gampang komunikasinya, terus guru-gurunya juga guru-guru international centernya, jadi lebih dekat, lebih baik gitu kan. Nyambung terus yang susahnya itu cuman pas harus belajar bahasa Jepang pakai bahasa Jepang. Selain itu seru. Tapi kalau yang 6 bulan pertama itu nggak full yang bahasa Jepang aja kan? Maksudnya belajar mata pelajaran yang lain juga. Belajar matematikanya tetap, sainsnya tetap gitu. Geografinya ada, cuman lebih kayak nanti pas masuk kelas Jepang, kosakata sainsnya dipakai apa aja sih gitu. Selama 6 bulan itu belajarnya. Aku mau nanya nih, kalau misalkan kuis sehari-hari gitu, biasanya tiap hari ada nggak sih di sana kayak kuis kecil atau misalkan gitu oh minggu depan ulangan ini nih kanji atau misalkan Minano Nihongo gitu. Kalau waktu 6 bulan itu Minano Nihongo setiap selesai bab itu pasti ujian kecil. Terus kalau pas udah masuk kelas sama orang Jepang udah masuk, tergantung gurunya sih, ada yang rajin ngasih tugas, ada yang rajin ngasih ujian, ada yang jarang. Tapi ulangan mendadak itu nggak ada. Pasti dibilangin dulu. Oh iya. Jadi lebih terjadwal kayak gitu. Tapi suka ada jam kosong nggak sih? Ada. Biasanya ngapain kalau ada? Di Jepang itu nggak ada jam kosong. Jadi kalau misalkan ada guru lain tiba-tiba harus kemana dan jarang banget ada, muridnya bakal disuruh self study. Jadi kamu belajar apa aja yang kamu sukain. Nggak ada jam kosong yang bisa tidur gitu, nggak ada.
Iya. Iya. Karena kalaupun ada jam kosong kayaknya bakal ada kayak buat pengganti gitu kan, Iya, kayak pasti diganti. kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus belajar sesuai target jam pelajaran yang udah ditentuin sekolah kayak gitu. Kalau dapat nilai jelek di sekolah apa bisa nggak naik kelas? Kayaknya di semua sekolah di negara manapun sama ya. Iya. Nilai jelek terus kehadiran jelek juga itu sangat berpengaruh ya sama kenaikan kelas kayak gitu. Jadi ya memang itu harus diusahakan ya dapat nilai yang baik gitu, terus kehadiran di sekolah juga memang harus baik gitu. Kayak gitu. Oh ya, ada yang tanya katanya, Alia kalau misalkan nanti jadi dokter, nanti jadi dokternya bakal mengabdi di Indonesia atau mau kerja di luar negeri? Target aku pertama jadi dokter dulu sih. Jadi dokter aja masih perlu berjuang ya. Jadi nanti aku bakal kerja di mana, aku bakal pikirin habis jadi dokter. Tapi kira-kira ngambil jurusan kedokterannya kan katanya tadi nggak ngambil di Jepang ya, tapi mau di luar ya. Ada rencana ngambil di mana gitu, misal ke Singapura atau di Indonesia atau di mana? Di gimana ya? Australia mungkin, di Eropa mungkin. Wow. Ya meskipun sekarang bukan meskipun ya, tapi dimanapun Alia belajar atau dimanapun kalian belajar, semoga ada jalan buat gapai cita-cita. Ada jalan yang terbaik dan dilancarkan semuanya. Gitu ya. Kayaknya udah cukup ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya lagi, nanti bisa di-chat ke Zoom aja. Terus nanti juga kami kayaknya sekitar bulan Oktober atau November ada seminar SMA Sendai. Nanti kita post di Instagram juga. Jadi jangan lupa follow Instagram Jin sama Alia Citra juga, subscribe YouTube Jin sama Alia Citra juga. Iya. Gitu. Paling untuk acara talk show hari ini cukup di sini dulu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada acara-acara lain, kami juga pasti langsung isi lagi di sosial medianya Jin gitu. Jadi untuk acara hari ini mungkin cukup sekian. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah mau berpartisipasi di acara hari ini. Semoga pengalaman dari Alia bisa menjadi motivasi untuk kita semua gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang memiliki keinginan untuk belajar di luar negeri gitu dan mau ke Jepang gitu, mau SMA di Jepang gitu. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat gitu ya. Sekian mungkin ya, sampai bertemu di acara selanjutnya. Makasih juga buat Alia yang udah ngeluangin waktu buat acara ini, sama Bapak Artif sama Ibu Alia juga makasih udah hadir di acara ini. Semoga kedepannya makin lancar ya Alia sekolahnya. Lancar terus Alia. Kuliahnya gitu ya. Paling gitu ya. Arigatou gozaimasu. Sampai ketemu lagi nanti kalau udah jadi sukses ya. Bye. Bye-bye Kak, makasih juga ya. Makasih buat semuanya yang udah ikut hadir acara ini. Terima kasih Alia, terima kasih semuanya. Bye-bye.